Selamat pagi pemirsa. Di hadapan pemimpin ekonomi negara yang tergabung dalam kerjasama ekonomi Asia Pasifik atau Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) di Korea Selatan, Presiden Prabowo Subianto antara lain menyoroti pentingnya kerjasama internasional untuk menekan kejahatan lintas batas. Kejahatan lintas batas yang dimaksud antara lain adalah penyelundupan, korupsi, perdagangan narkotika, dan judi online atau judol. Kejahatan-kejahatan itu, terutama judol, telah merugikan ekonomi Indonesia. Diperkirakan Indonesia sudah kehilangan sekitar 8 miliar dolar setiap tahun atau sekitar 132 lebih triliun rupiah akibat aliran dana yang keluar dari praktek perjudian online. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di seri ini Selasa 4 November 2025 dengan tema Berantas Judol, Jangan Angin-Anginan bersama saya Leonard Samosir. Dan Anda juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor 021-583-99-100. Pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya Ketua Dewan Redaksi Media Group, Elman Saragih. Bang Elman, selamat pagi. Pagi, Bung Leo. Sehat-sehat, Bang? Sehat. Tidak pernah main judol ya? Oh, enggak. ini menjadi sesuatu yang apa kalau saya katakan ya Bang, sudah jadi momok. Tapi pertanyaan kita adalah, apakah memang judol ini benar-benar tidak bisa diberantas? Atau memang susah diberantas karena jangan-jangan dari yang harus memberantas ada juga yang diuntungkan? Katanya gitu Bang, bagaimana Bang? Kalau dari sisi teknologinya ya. Kan itu kan buatan manusia juga kan. Iya. Pelakunya juga sama-sama manusia kan. Karena pelakunya sama-sama manusia, mestinya judol ini bisa diberantas. Setidaknya diberantas tinggal paling kecil lah. Yeah. Nah, ditekan semaksimal mungkin gitu ya. Nah, yang menjadi pertanyaan, mengapa sampai hari ini judul itu sepertinya tidak disentuh aja tidak gitu ya. Kan gitu kan. Ketika Presiden Prabowo menyampaikan itu dalam forum APEC, forum internasional, bahkan meminta kerjasama, berarti kan ada hal yang serius kan. Betul. Ada hal yang serius dan kita minta kerjasama kan gitu. Sampai harus bicara ke negara lain ya. Nah, pertanyaannya, apakah keseriusan Presiden ini juga dirasakan oleh para aparat penegak hukum? Kan kalau kita sih berpandangan aparat penegak hukum mestinya harus terlebih dulu maksimal. Kerjasama internasional oke. Tetapi itu jangan menganggap sepertinya jadi kambing hitam kan gitu kan. Karena lintas batas jadi susah diberantas. Pandangan kita, aparat penegak hukum harus serius dan pasti bisa. Bahkan kan beberapa waktu yang lalu kan dalam persidangan judol ini kan di beberapa nama disebut, disebut-sebut kan, bahkan mantan menteri. Iya betul. Nah artinya kan sudah clear sebetulnya kan. Pertanyaannya, nama-nama yang sudah disebut-sebut di dalam persidangan resmi itu disentuh enggak? Nah itu dia. Kan bahkan sudah pernah diperiksa. Apa kelanjutannya? Kok tidak ada? Rakyat kan bertanya. Jangan main-main aja ini. Pura-pura semua ini gitu. Jangan-jangan memang seperti yang sering dipakai istilahnya Bang, jangan-jangan sudah ada yang mulai masuk angin. Kita akan bahas itu Bang Elman, dan pemirsa, inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini Selasa 4 November 2025, Berantas Judol, Jangan Angin-Anginan. Berantas judol, jangan angin-anginan. Di hadapan pemimpin ekonomi negara yang tergabung dalam kerjasama ekonomi Asia Pasifik atau Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) di Korea Selatan, Presiden Prabowo Subianto antara lain menyoroti pentingnya kerjasama internasional dalam menekan kejahatan lintas batas. Kejahatan lintas batas yang dimaksud antara lain penyelundupan, korupsi, perdagangan narkotika, dan judi online judol atau judi daring. Kejahatan-kejahatan itu terutama judol telah merugikan ekonomi Indonesia.
Diperkirakan, Indonesia telah kehilangan sekitar 8 miliar US dollar setiap tahun atau setara 132,8 triliun rupiah akibat aliran dana keluar dari praktek perjudian daring. Para bandar judol kerap memanfaatkan kondisi globalisasi saat ini antara lain dengan menempatkan server di luar Indonesia atau transaksi menggunakan rekening bank luar negeri. Aparatur Indonesia pun kerap tidak berkutik mengatasi judol bila server dan aktivitas keuangan berlangsung di perbankan di negara lain yang melegalkan perjudian. Kondisi tersebut tentu tidak bisa dijadikan alasan bagi negara untuk diam dan pasrah dalam mengadang para bandar judol. Kondisi global jangan dijadikan kambing hitam ketika penanganan hukum kasus judol di dalam negeri juga tidak maksimal. Ibarat pepatah, gajah di pelupuk mata tidak terlihat, semut di seberang lautan terlihat. Pernyataan Presiden di forum APEC semestinya menjadi tamparan yang membangunkan aparat hukum negeri ini. Presiden sudah berbicara di forum internasional untuk mengajak mereka menekan kejahatan lintas batas. Sungguh ironis kalau penanganan hukum kejahatan-kejahatan tersebut di dalam negeri justru dianggap angin lalu. Penanganan judol kencang dikala angin menerpa dan terlupakan ketika angin berlalu. Sejumlah kalangan memandang permasalahan utama semestinya dapat diselesaikan melalui langkah yang tegas terhadap pelaku, penyedia platform, dan pengguna di dalam negeri. Barulah kemudian langkah tegas yang konsisten di tanah air tersebut diperkuat dengan kerjasama dengan negara lain. Kerjasama internasional pada hakikatnya menjadi pelengkap, bukan alasan untuk menutupi lemahnya kebijakan domestik. Hal itu tentunya dimulai dari persoalan integritas pejabat publik. Celakanya, perkara integritas itulah yang selama ini menjadi salah satu masalah di negeri ini. Pasti masih lekat di memori masyarakat, seorang menteri yang tugasnya membersihkan ruang digital dari serbuan judol malah disebut-sebut turut melindungi situs judol. Sebagaimana dalam persidangan kasus judol, jaksa dalam dakwaannya terhadap Zulkarnain Apriliantoni, Adi Kismanto, dan lainnya pernah menyebut nama Budi Aris Setiadi semasa menjabat Menteri Komunikasi dan Informatika periode 2023-2024. Dalam dakwaan itu, Budi Ari disebut menerima fee untuk melindungi sejumlah situs judol. Namun melalui sejumlah keterangan media, Budi Ari membantah dakwaan jaksa tersebut. Bareskrim Polri pernah meminta keterangan Budi Ari pada Kamis 19 Desember 2024. Nama Budi Ari yang saat itu masih menjabat Menteri Koperasi mengaku pemeriksaan yang berlangsung sekitar 2 jam itu hanya berisi diskusi perihal pemberantasan judol. Kini, Presiden Prabowo sudah mencopot Budi Ari dari jabatan Menteri Koperasi pada 8 September. Aparat hukum semestinya bergerak cepat dalam mengawal pemerintahan. Komitmen Presiden Prabowo jangan hanya bertepuk sebelah tangan dan tidak dijalankan oleh jajaran di bawahnya. Jangan juga menjalankan niat Presiden memberantas judol dengan angin-anginan. Selama pemberantasan judol ini di dalam negeri berlangsung secara hati, sama saja membuat upaya pemerintah melibatkan negara lain menjadi sia-sia. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda terkait editorial pagi ini. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda. Daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa.
Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dan sekarang kita akan mendengarkan dulu Bang Elman pendapat dari pemirsa Metro TV kali ini dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan ada Pak Tasrik Usman. Pak Tasrik Usman, selamat pagi. Selamat pagi Mas Leo, selamat pagi Bang Elman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana Pak Tasrik, Anda yakin tidak Pak, judol memang mau diberantas oleh kita atau ini hanya angin-anginan saja, bagaimana Pak? Ya, yang pertama saya mengapresiasi ya pidato Presiden Prabowo di forum APEC di Korea Selatan, antara lain menyinggung tentang bagaimana kerjasama lintas batas antar negara memberantas judi online. Tetapi Bang Elman, kita tahu persis sejak Presiden Jokowi sudah membentuk namanya Satgas Judi Online, tapi faktanya tidak pernah ada itu. Nah, sementara ada mantan menteri yang sudah disebut-sebut namanya di dalam persidangan juga tidak tersentuh. Nah, mudah-mudahan kita berdoa mendorong kepada Presiden Prabowo untuk serius minta aparat keamanan ini memberantas judi online karena sudah terlalu banyak masyarakat jatuh korban, baik itu ibu rumah tangga, ada guru, ada kemudian TNI, Polri dan sebagainya yang sudah terlibat. Dan kalau ini tidak segera diselesaikan, berapa banyak anggaran kita yang tersedot untuk kasihan yang merugikan masyarakat itu sendiri. Jadi jangan hanya angin-anginan dan aparat kita minta lebih tegas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tasrik Usman di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pertanyaan besarnya itu Bang Elman, apakah memang karena konon ada yang diuntungkan yang harusnya memberantas ini, kemudian pemberantasan itu jadi kelihatannya kayak poco-poco begitu Bang, maju mundur, atau memang sebegitu pintarnya bandar-bandar judi online ini sehingga petugas itu selalu ketinggalan? Sebetulnya sih kalau soal pintar, ya pintar. Tetapi kita nggak yakin mereka lebih pintar daripada penegak hukum kita gitu. Kan begitu kan? Dan kita juga harus berpandangan seperti itu. Jangan sampai kita juga berpandangan para bandar-bandar judi online itu lebih pintar daripada penegak hukum. Jadinya kita pasrah ya? Pasrah. Pandangan masyarakat, pandangan kita, aparat penegak hukum ini, aparat pemerintah jauh lebih pintar dari mereka. Karena alat juga ada sama kita. Power ada di kita. Tetapi kenapa itu tidak bisa dimaksimalkan? Kan itu pertanyaannya kan. Jadi sebetulnya pertama seperti yang diuraikan sampaikan Tasrik tadi kan, ya pastilah rakyat mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh Presiden. Tetapi kalau hanya menyerahkan ini kepada forum internasional, pasti judul ini nggak bisa diberantas. Karena negara lain kita nggak tahu, jangan-jangan mereka juga berkepentingan. Mereka dapat untung banyak juga. Ada untung banyak kan, gitu kan itu soal kan. Kan soal interest negara masing-masing kan beda-beda kan. Nah, betul. Kalau kita kan interest kita hanya bagaimana memberantas. Kita tidak mau mengambil untung dari judul kan. Nah, oleh karena itu sebetulnya kalau pemerintah ini serius, tinggal kasih target aja. Target kepada penegak hukum, terutama kepolisian misalnya. Terus Komdigi misalnya kan, Kementerian Komunikasi Digital ini kan, kasih target. Kasih target 6 bulan tidak tuntas, pecat. Wah. Ya, artinya kan gitu kan. Karena tidak mungkin kita biarkan. Anda bayangkan kalau menurut data-data yang ia peroleh dari PPATK, selama tahun 2024 900 triliun peredaran uang di judul itu. Bahkan Pak kalau Presiden kan bilang kan setiap tahun 132,8 triliun yang mengalir ke luar negeri. Itu kan duit Leo. Besar itu Bang. Anda bisa bayangkan kalau uang yang 132,8 triliun itu digunakan untuk membangun, kan nggak tahu kita apalagi bagaimana tingkat kemajuan, manfaatnya yang kita bisa dapatkan dari itu kan. Tadi Pak Tasrik sudah mengutip editorial Bang, bahwa ada nama menteri ya, mantan menteri yang disebut-sebut dan diperiksa, tapi kan juga tidak ada kelanjutannya. Sehingga orang ada yang mengatakan begini, ini kelihatannya ada kekuatan besar ini di belakang jaringan
judol ini sehingga bandar-bandar itu kelihatannya tidak tersentuh. Kekuatan besar itu mendapat keuntungan besar. Itu mitos atau jangan-jangan memang benar, Bang? Ya, artinya karena nama itu tadi disebut dalam persidangan. Nah, lalu sudah pernah diperiksa oleh Mabes Polri. Betul. Dan sampai sekarang tidak jelas. Bahkan kita lihat dia masih berkoar-koar. Nah, artinya kan jangan salahkan kalau masyarakat berpandangan berarti dilindungi. Nah, ini kan logikanya kan begitu kan. Betul. Kita sih nggak percaya dilindungi. Harusnya. Tetapi logika masyarakat ini pasti dilindungi ini. Dan yang anehnya kan kalau kita lihat tadi di layar kan, yang ditangkap kan hanya operator-operator kecil kan. Apa mungkin mereka ini yang menentukan maju kelangsungan judul ini kan nggak mungkin kan. Kalau kita dengar di banyak kesempatan Presiden Prabowo selalu mengatakan memberantas korupsi dan juga salah satunya judol. Pertanyaannya, apakah dalam waktu dekat kita akan bisa lihat anak buah Presiden mengeksekusi itu, Bang? Kita harus jeda dahulu, pemirsa, tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita ada di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Bang Eman, bagaimana kita bisa memberikan semangat ya bagi anak buah Presiden untuk benar-benar mengeksekusi bandar-bandar judol ini? Ya, kalau soal semangat kan sebetulnya kan dari dulu juga presiden-presiden terdahulu juga sudah menyemangati kan. Malah sudah ada satgas ya? Sudah satgas. Bahkan Presiden Prabowo lebih gegap gempita lagi kan, menyemangati aparat penegak hukum ini kan. Mungkin kalau sekarang ini tidak lagi saatnya untuk sekedar menyemangati, harus diberikan target dan ancaman. Konsekuensi ya? Konsekuensi, ya Anda bisa bayangin, kalau benar itu peredaran judul uang di judul itu 900 triliun, itu kan dahsyat itu. Besar sekali. Sekali kan. Anda bisa bayangin ketika kepala daerah berkurang TKD-nya aja langsung teriak kan. Padahal itu sekitar 260 sekian triliun kan. Betul. Nah, Anda bisa bayangin kalau 900 triliun itu betul-betul bisa diselamatkan. Nah, sinilah sebetulnya taruhannya. Jadi masyarakat sekarang kan mendorong kepada presiden, para aparat penegak hukum ini harus dipanggil. Panggil ya kepolisian, ya kejaksaan, ya Komdigi, panggil, kasih target. Nggak mungkin tidak bisa. Oh ini alat kok. Masa nggak bisa? Masa negara kalah sama bandar-bandar judi? Kalau yang dipercaya sebagian orang, Bang, bahwa wah ini ada kekuatan sangat besar ini yang melindungi, menjaga jaringan judol, makanya nggak pernah benar-benar diberantas. Kalau itu ternyata benar, Bang, bagaimana? Kalau kita sih kita tidak mau percaya tentang itu. Pasti tidak akan ada yang melindungi ini. Itu mitos, ada yang melindungi, tapi tidak besar-besar amat. Tidak bisa lebih besar daripada negara ya. Ini kan hanya dibesar-besarkan. Kan begitu kan. Jadi sebetulnya kalau negara tegas, yang dituntut oleh masyarakat sekarang, yang ditangkap, yang diajukan ke pengadilan, janganlah model-model yang kayak gitu itu kan. Jangan kaki tangan saja. Ya mohon maaf ya, itu kroco-kroco kan. Jadi mungkin kalau bisa yang pernah diperiksa itu, yang ke Mabes Polri itu, coba dulu periksa serius itu. Jangan-jangan dia bisa jadi tersangka kan gitu kan. Nah itu yang ditunggu masyarakat, ketegasan. Jangan omon-omon, jangan hanya semangat. Kalau sekarang misalnya pemerintah kasih target, kalau nggak saya ganti gitu kan, selesai ini, pasti selesai loh. Kan biasanya kan orang kita ini kan kalau kasih target diancam baru menggigil dia kan. Kalau tidak ada target, tidak ada ancaman, ya santai-santai aja. Baik, kita harap apa yang kita sampaikan di meja ini, Bang Elman, juga bisa menyumbangkan bagi pemberantasan judol yang tidak masuk angin. Itu harapannya, Bang ya.
Bang Eman, terima kasih sudah di tempat ini. Selamat pagi, Bang. Pemirsa, aparat penegak hukum seharusnya bergerak cepat mengawal pemerintahan. Komitmen Presiden Prabowo jangan hanya bertepuk sebelah tangan dan tidak dijalankan oleh jajaran bawahannya. Jangan juga menjalankan niat Presiden memberantas judol dengan angin-anginan. Selama pemberantasan judol dalam negeri berlangsung setengah hati, sama saja membuat upaya pemerintah melibatkan negara lain menjadi sia-sia. Saya Leonard Samosir, terima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia itu pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.